Assalamualaikum teman-teman semua. Kasus pagar laut di PIK 2 mengalami pro dan kontra ya teman-teman. Ada yang dibayar oleh PIK 2, ada juga yang berjuang atas hati nurani. Mari kita lihat, ini dia di catatan demokrasi di TV One teman-teman semuanya, bahwasannya tegas argumen tegas bahwa argumentasi yang disampaikan ini adalah hasil daripada rentetan observasi yang sudah dilakukan oleh Sandi dan kawan-kawan. Begitu pula untuk tuduhan dan sebagainya harus dipertanggungjawabkan atas tuduhannya bahwa negeri ini adalah negeri demokrasi. Semua orang berhak berpendapat dan menuangkan ide serta gagasannya. Ayo kita lihat polemik dan persoalan negeri ini dengan objektif dan substantif ya. Mari kita lihat videonya dulu teman-teman mengenai pagar laut di PIK 2. Tanya enggak ya, artinya gini, kenapa saya justru belum bisa menangkap ketika pemagaran laut itu dibilang swadaya gitu kan, karena tolak ukurnya adalah pendapatan daripada nelayan tersebut. Saya hitung bambu itu dari mulai Karangserang sampai Kronjo itu ya diperkirakan ya jutaan gitu kan. Kalau per batang bambu saja kali, nggak usah harga bambu itu sebenarnya 22.000 atau 20 sampai 15.000. Kita hitung yang terendahnya aja lah 15.000 kali berapa juta bambu, udah berapa? Kira-kira masuk nggak dalam pikiran kita ketika itu adalah sebuah swadaya masyarakat gitu kan? Sementara pendapatan masyarakat sendiri, ya saya pikir murad marit gitu. Itu, terima kasih. Mas Andi ditanggapi sebelum ke Mbak Susan. Langsung ditanggapi dulu Mas. Langsung poinnya boleh. Justru ini yang harus jadi pembahasan kita harusnya. Kenapa tadi saya buka dengan proxy war? Tidak ada kepentingan untuk nelayan dalam pembahasan tersebut, dalam framing tersebut. Kenapa tidak diviralkan soal kesejahteraan nelayan, apa kebutuhan nelayan dan segala macam? Rakyat kita ini tidak akan kenyang kalau lapar, kalau kita hanya bilang kenyang, walaupun kenyang itu sampai 1000 kali. Kan seperti itu. Akhirnya apa? Kita ini hari ini posisinya sebagai komoditas politik yang kepentingannya bukan untuk kepentingan kita. Artinya dana itu hitung-hitungan tadi mungkin ya, swadaya itu. Lah iya, kan berangkatnya dari situ tuh. Langsung poinnya boleh? Maksudnya tolong hitungin tolong hitungin buat saya, kira-kira masyarakat ini bisa nggak sih mendapatkan uang sebesar itu? Dari mana uangnya? Kalau memang itu pemberdayaan, itu aja jawabannya. Nggak usah kemana-mana, saya nggak ngerti. Iya, nggak usah kemana-mana lah. Sok-sokan pakai bahasa ilmiah ya. Ini mahasiswa ini dibayar oleh PIK 2, ini jelas banget. Pak Khalid yang sudah menghitung per bambu 22.000 dan segala macam. Kira-kira masuk nggak gitu? Kalau ini yang melakukan masyarakat gitu. Ya kita tanya sama-sama yuk sama masyarakat. Saya ini kan kapasitas saya sebagai observasi, gitu loh. Coba. Kapasitasnya sebagai observasi, bukan pengawal, bukan segala macam. Jadi jangan dipelintir-pelintir begitu. Yang kami khawatir, JRP juga di-prank malah ya. Di-prank gimana? Di-prank. Ya maksudnya semua jawaban dari yang Anda wawancara kita tidak sesuai dengan fakta. Saya nggak bisa menghakimi itu. Entah itu yang saya tanya dibayar, orang saya nanya misalnya di desa ini ada nongkrong, coba saya tanya ini dan segala macam dengan kawan-kawan begitu ya, nggak saya sendiri. Ya saya nggak tahu dia latar belakangnya apa dan segala macam. Yang jelas warga sini ya, tinggal di mana, sebelah sana ya, ya udah. Nggak bisa jawab dia ya kan, nggak bisa jawab lah karena ya emang dari PIK 2 lah bambu-bambu sebanyak itu. Masyarakat ya untuk apa kalau dari pemberdayaan? Bambu itu bukan sedikit, itu jutaan ya. Berapa kilo ya kalau nggak salah teman-teman, 30 kilo, 31 kiloan ya kalau nggak salah. Bambu itu terbentang di laut PIK kalau nggak salah ya. Next. Nah, pagar laut di PIK 2 ya, waspada rekayasa tumbalkan rakyat, tangkap dalangnya. Pemerintah hingga saat ini masih belum menyelesaikan kasus pagar laut 30,16 km 30 kilo ya kan? Tangerang. Pemagaran ini diduga dilakukan oleh Agung Sedayo Group, perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan. Belum reda keriuhan kasus itu, muncul kelompok yang ngaku-ngaku sebagai warga dan nelayan yang memasang pagar tersebut. Apakah ini strategi kuno Aguan untuk bayar nelayan? Jadi, kelompok yang ngaku-ngaku sebagai pelaku pemasangan pagar itu adalah Jaringan Rakyat Pantura atau JRP. Mereka bilang pagar itu hasil pengerjaan warga dan nelayan untuk mencegah abrasi hingga ancaman tsunami.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio bilang alasan ini tak masuk akal alias mengada-ngada. Dia sebut Iya, ini trik mengada-ngada kuno loh. dan semua pihak sudah sama-sama tahu bahwa ada orang berduit di balik pemagaran laut ini, yaitu Agung Sedayu, perusahaan milik Aguan. Agus pun menyalahkan pemerintah karena memberi karpet merah ke salah satu kelompok 9 naga itu, menjadikan proyek swasta sebagai proyek strategis nasional. Kini siapa yang menanggung beban beratnya? Tentu Presiden Prabowo Subianto. Menurut anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio, menyebut warga sekitar yang buta hukum jangan dijadikan tumbal dan korban. Karena apapun alasannya dan siapapun yang melakukan pemagaran laut, itu adalah pelanggaran. Tentu pelaku dan otak di balik pemagaran ini harus ditangkap agar tidak merugikan nelayan. Gimana menurut kawan Nila soal kasus ini? Kita tukar pikiran di kolom komentar. Nah, yang jelas mengenai pagar laut, polemik pagar laut yang membentang sepanjang 30 km di pesisir Tangerang memasuki babak baru. Belum reda keriuhan terkait dugaan Agung Sedayu Grup pengembang PSN PIK 2 sebagai dalang pemagaran. Kini muncul kelompok yang mengaku warga dan nelayan menyatakan mereka lah pelaku pemasangan pagar. Siapa yang menyuruh Anda, wahai yang mengaku sebagai nelayan dan mahasiswa? Menyatakan mereka lah pelaku pemasangan pagar ya. Kelompok itu menyebut pagar tersebut adalah hasil dari swadaya masyarakat dan nelayan juga untuk mencegah abrasi hingga ancaman tsunami. Masuk akal atau hanya trik kuno untuk orang berduit yang bayar mereka? Kita lihat komentar netizen di sini. Hebat ya Aguan, negara takut sama beliau. Ya takut dong, hartanya itu kan ribuan triliun. Tidak ada yang berani dengan 9 naga di Republik Indonesia ini. Backingnya para mantan-mantan presiden. Iya, zaman Jokowi dulu ya kan. Kemudian tangkap Aguan, ya gak mungkin lah bosku, orang terkaya itu 9 naga, siapa yang berani menangkapnya? Hanya yang Maha Esa, hanya Tuhan lah yang bisa menangkap nyawanya, seperti itu ya. Tangkap saja Aguan, masa negara kalah dengan satu orang, dan tangkap juga Jokowi atau rakyat yang tangkap mereka dengan pakai hukum rimba. Waduh, kalau hukum rimba itu membunuh ya, janganlah, gak boleh juga seperti itu teman-teman semua ya. Aguan bayar berapa itu ke Kolong Mul? Rakyat mana yang bisa bangun tiang sampai 30 km dengan dana sendiri? Iya, nggak masuk akal loh. Masyarakat mana yang bisa bangun pagar sepanjang 30 km dengan jutaan bambu ya kan? Waduh, luar biasa teman-teman. Tanya Jokowi lah, tanya Jokowi teman-teman semua. Ini luar biasa dosa Jokowi ini teman-teman semua ya. Jadi kalian jangan pengen jadi presiden kalau ujung-ujungnya agak bisa amanah ya. Si Mulyono ini luar biasa teman-teman semua. Diam-diam menghanyutkan, diam-diam anaknya jadi wapres, diam-diam kekayaannya ratusan triliun ya. Wallahu alam bisawab. Logikanya saja kalau warga dan nelayan mengerjakan pemagaran laut, duitnya dari mana? Hasil nelayan juga masih belum mencukupi untuk hasil perekonomian sendiri. Mau memagar laut, begitu yang menelan anggaran yang luar biasa besar. Sudah jelas, ini adalah sisa-sisa bambu di PIK 2, ya kan? Tapi yang jelas, Bekang Mahesa Al-Banten ini luar biasa ya. Dan juga ulama-ulama Banten yang berhasil masuk ke dalam yang berhasil adu argumen dengan gubernur di sana ya teman-teman. Tanya ke Mulyono, dia kan yang ngizinin pemagaran laut, nggak mungkin dia nggak tahu. Yang jelas dia udah tenang di rumah barunya ya teman-teman semua, si Mulyono ya. Sekarang tergantung Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo memintahkan ini harus diungkap, pasti bakal terungkap siapa yang masang. Iya, jelas banget. Kalau Prabowo ingin membela masyarakat Banten, kalau zaman Mulyono aja orang banyak korupsi, apalagi zaman Prabowo ya. Wow, awal-awalnya pidatonya saya akan membasmi korupsi. Faktanya kalian bisa lihat sendiri faktanya teman-teman ya. Nauzubillahi min zalik. Sekian video kali ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.